Sudahkah kamu marah pada pemerintah hari ini? Sepanjang sejarah Tirto ID yang sudah nyaris 1 dekade ini, kami sudah berpindah 3 kali kantor. Yang pertama di kawasan Kemang Timur, yang kedua di kawasan Cilandak, dan yang ketiga di kawasan Cipete. Jadi kamu tahu nggak sih kalau kawasan-kawasan yang aku sebut tadi itu punya sejarah dan arti namanya? Tahu nggak nama Kemang itu dari mana, Cipete itu dari mana, dan Cilandak kenapa dinamakan Cilandak? Kamu mau tahu? Ingin paham? Selamat datang di Tak Kasih Paham. Ada istilah untuk menyebut penamaan sebuah tempat, toponim atau toponimi. Secara sederhana, toponimi bisa didefinisikan sebagai pengetahuan tentang asal-usul nama tempat. Toponimi membantu kita menjadi paham sejarah dan budaya sebuah wilayah melalui nama-nama tempat yang mencerminkan peristiwa, tokoh, bahkan tradisi tertentu. Ingat nggak sih yang kapan hari viral tuh tentang perdebatan asal-muasal nama kota Depok? Lilis Suratminto, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, pernah menulis paper menarik berjudul Nama-nama tempat di Jakarta dan kaitannya dengan masa kolonial. Menurutnya, dari analisis yang dia lakukan, ada setidaknya 7 kategori asal-usul nama tempat di Jakarta. Pertama, nama yang mendapat imbuhan awalan atau akhiran yang menjadi tempat mukim etnis tertentu. Misal nih, Kampung Bandan, itu adalah kampung orang-orang dari Kepulauan Banda. Atau Pekojan, itu koja yang itu istilah untuk menyebut orang Arab ditambahkan pe dan an, jadi Pekojan. Kedua, ada nama tempat yang diambil dari suasana dan keadaan setempat, misal pintu kecil atau kali besar. Yang ketiga, itu penyesuaian bunyi dari kata bahasa Belanda ke logat lokal, misal mister jadi mester, angki jadi angke, dan finansien jadi pinangsia. Keempat, yaitu nama tempat yang masih menggunakan bahasa Belanda, misal Onrus, itu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Lalu kelima, ada nama yang diasosiasikan dengan etnis tertentu, misal Kampung Melayu, Manggarai, ataupun Kuningan. Yang keenam, itu nama yang berasal dari akronim, contoh Pejambon, itu asal katanya dari pejabat dan Ambon, karena di kawasan Pejambon sekarang itu dulu itu isinya adalah para pejabat dan juga penjaga pos yang isinya orang-orang Ambon. Lalu ketujuh adalah nama tempat yang belum dihuni atau masih berupa kebun. Misal nih, kebun jeruk, kebun pala, kebun nanas, maupun pondok kopi. Lalu linguis Abdul Khair juga pernah menyebut bahwa penamaan tempat di Jakarta ada yang menggunakan imbuhan ci untuk tempat yang dekat dengan sungai. Ada juga nama-nama tempat yang berasal dari nama tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah tersebut. Misal, Kemang, Menteng, Gandaria, maupun Kampung Rambutan. Pola penamaan ini juga mengajarkan tentang perubahan yang terjadi di sebuah tempat. Di Kemang misalkan, sekarang sudah susah sekali atau bahkan mungkin nggak ada ya pohon kemang yang ada di daerah Kemang. Ataupun di Gandaria, yang sekarang isinya adalah mall dan juga hunian. Jadi pada akhirnya toponimi ini tidak hanya mengajarkan kita soal sejarah tentang nama-nama tempat, tapi juga tentang perubahan yang terjadi di kawasan yang tidak bisa mengelak dari roda-roda modernisasi.